Bagi yang lagi belajar Bitcoin, gue jelasin secara simpel banget ke kalian ya. Apakah bisa Bitcoin tembus 10 miliar rupiah per koinnya? Saat ini nilai Bitcoin itu adalah 1,8 miliar rupiah per koinnya. Jadi ketika kalian masuk, kalian pengen kan uang kalian berlipat ganda nih jadi untung. Gimana caranya? Menurut Bank of America mengatakan butuh dana masuk ke pasar Bitcoin sekitar sebesar 93 juta US dollar atau setara 1,3 triliun rupiah nih teman-teman. Hanya untuk naik 1% doang nih aset Bitcoin tersebut. Untuk menjadikan Bitcoin dari 1,8 miliar saat ini untuk menjadi 10 miliar nih, biar naiknya 400%-an nih satu Bitcoinnya, menurut BOFA berarti perlu 591 triliun rupiah. Jadi sales Bitcoin di seluruh dunia harus bisa goreng koin ini agar bisa meyakinkan gua, teman-teman semua, institusi dan lain sebagainya agar bisa masuk uang sebesar 591 triliun rupiah untuk menjadikan dari 1,8 miliar per koinnya jadi 10 miliar rupiah per koinnya. Untuk investasi bagus apa enggak? Ya, kembali lagi kita harus lihat juga nih kualitas sales Bitcoin di seluruh dunia. Kalau gue pribadi ya gue masuk, tapi nggak banyak. Kenapa? Karena mereka harus goreng terus nih, biar harga Bitcoin terus melejit. Kalau mau kaya dari koin, ya trading jangka pendek dari koin-koin kecil. Mau Bitcoin atau saham, sebenarnya dua-duanya sama nih teorinya. Kalau trading jangka pendek, siapa yang paling jago baca data, dia pemenangnya. Contoh misalkan gue punya duit 40 juta, lo juga punya duit 40 juta. Gue misalkan udah jago banget nih bisa baca data, gue bisa aja profit 60 juta, berarti untung 20 juta. Nah misalkan lu gagal nih akhirnya baca data nih, akhirnya lu rugi 20 juta, ya berarti lu hilang 20 juta. Intinya apa? Intinya trading jangka pendek itu gimana caranya gue bisa ambil uang dari lo nih teman-teman. Tapi kalian sadar nggak sih negatifnya dari dua kegiatan tersebut? Yaitu uang pindah ke aset digital. Daya beli di dunia nyata akhirnya menurun. Kafe, toko baju, tempat nongkrong yang sifatnya keinginan akhirnya mulai sepi. Mulai gulung tikar karena jajan ke mereka dianggap boros. Lebih baik ke saham atau ke aset digital. Uang yang dulunya muter di ekonomi sekarang tidak lagi ada karena mungkin orang itu pada nabung keras atau ya trading jangka pendek tadi atau investasi. Tapi menurut gua ya hantaman paling berat untuk ekonomi kita juga karena adanya judi online yang membuat uang itu lari dari Indonesia ke luar negeri, yaitu ke Kamboja. Jadi nggak lagi berputar di dalam negeri. Nah, kalau menurut gue pribadi, gue lebih suka investasi dalam tanda kutip seperti velocity of money, yaitu teorinya dari Irving Fisher pada tahun 1911 lalu nih teman-teman. Bahwa uang jika kita keluarkan itu akan berlipat ganda nilainya teman-teman. Gue akan jelasin itu di deskripsi di bawah ya, karena nggak akan cukup nih videonya kalau gue jelasin juga di sini. Nah, gimana komentar kalian nih tentang apa yang gue sampaikan tadi? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.